mau nanya, kalau kita habis kehujanan sampai rumah langsung guyur kepala, bisa mencegah pilek atau pusing? Nah, Apa ini benar dong? ini gini nih. Ini kalau mitosnya dibantah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya dalam keadaan pilek. Ini bukan endorse. Memang ada ya ini. Hidung saya buntat ini gara-gara tim saya yang namanya Ricky itu membawakan gorengan yang ternyata membuat saya sakit. Sekalinya saya makan gorengan itu saya flu berat. Kayaknya kena Staphylococcus aureus soalnya dahannya warna kuning. Mungkin yang jual gorengan itu bersin terus dropletnya kena gorengan terus saya makan. Ricky-nya juga sakit. Tapi dia sembuh lebih cepat dari saya. Gaji dia lagi saya tahan separuh. Ya kan dia harus ada Vireblu kan. Oh dia ada di sini. Ada Pak. Oh. Ya tim saya namanya Ricky itu Viripennya sama Reglunya lagi dia tim Susan Care senior. Saya lagi tahan. Dia udah tanya 3 hari. Pak, fee saya. Oh nggak ada. Sampai saya sembuh baru saya transfer. Babi kau. Kau enak-enak nggak sakit. Saya sakit seminggu penuh loh nih. Ya kan Pak dokter Ringke. Lah masalahnya sekantor tuh sakit 6 orang anjing. 6 orang. Dia enak-enak Reglu. Ya kau buntet enak. Cuman mabuk Ibon. Sini buntet-buntet sampai sakit demam ya. Lalu mitos fakta. Mana orangnya? Ingat ya, sampai saya sembuh baru Reglu Ricky dibayar. Masuk. Nggak ada, sakit saya. Asu, itu saya. Pak, pertanyaan dari netizen nih Pak. Mitos atau fakta, pull up bisa bikin tubuh tinggi? Nah, jawab Pak. Itu kayaknya sudah pernah ditanya deh. Di bawah 25. Geblek kan itu sudah ditanya. Woi Hakim, itu sudah pernah ditanya. Bapak yang ngirim. Apa? Itu kan yang di awal-awal, dulu banget. Itu dulu banget. Dan itu kamu tanyain. Ulang, skip. Oke. Itu tetap masuk ya. Maklum ya, Hakim kayaknya linglung karena dia fans Manchester United. Jadi dia ada namanya kelainan membedakan waktu karena dia kalah terus. Iya lagi. Teks. Pak, pertanyaan dari netizen nih Pak. Apakah asam sulfat buat ibu hamil bisa dapat mencegah stunting? Ini orangnya udah klarifikasi loh. Yang betul tuh namanya asam folat. Asam folat tuh digunakan untuk ibu bayi supaya si bayi ini pembentukan sistem saraf pusatnya itu benar. Gitu. Jadi di dalam bayi itu kan ada yang namanya SSP atau sistem saraf pusat sama otak. Asam folat itu berfungsi untuk pembentukan sistem saraf pusat dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau ada orang kesalahan sebut jadi asam folat, kepleset ngomong asam sulfat, ya itu wajar kalau dia bukan nakes itu, enggak apa-apa. Selama dia klarifikasi dan minta maaf tuh menurutku bukan hal yang harus diperpanjang. Tapi asam sulfat itu sulfat itu adalah sebuah zat namanya SO2-3-min. Itu juga ada di beberapa hormon. Tapi kalau dia bergabung sama H+, jadi itu H2SO4, jadi asam kuat. Nah, kalau di dalam redok ya dia merusak, sama kayak klorin. Cl itu kalau gabung sama natrium dibutuhin oleh tubuh jadi garam. Tapi kalau misalkan dia gabung sama H, jadi asam klorin, asam keras juga. Klorin sama sulfat itu asam sama keras. Nah, itu ada pelajaran kimia. Kalau di luar negeri nyebutnya sulfuric acid gitu. Sulfat itu kandungannya. Tapi kalau di Indonesia nyebutnya asam sulfat. Kalau kandungan biasanya malah sulfur kebalik. Gitu. Jadi betul asam folat. Tapi selama yang ngomong sudah klarifikasi menurutku nggak usah diperpanjang. Ini yang tanya memang nggak suka aja sama dia, diserang aja. Namanya akun Instagramnya Hakim. Bukan aku loh, memang ini timnya 4Wave aja nggak suka itu. Katanya ini melanggar konstitusi gitu katanya tadi. Namanya Hakim. Next. Nama orangnya Hakim, Instagramnya ini. Serang aja. Next, yuk. Next nih Pak. Mitos atau fakta, makan bawang-bawangan bisa bikin bau badan? Wah, pertanyaan agak sulit nih. Mana saya belum belajar lagi nih. Kalau bawang itu kan ada gas ya. Bawang itu dia antioksidan bagus di dalam pencernaan. Jadi bisa membasmi bakteri. Cuman bawang itu sama kayak pete, kayak ada gas. Jadi bau mulutnya jadi nggak enak. Terus kentutnya juga jadi berbau.
Cuman segala sesuatu yang kita makan itu bisa berdampak pada bau mulut sama kentut kalau di pencernaan. Kalau di keringat itu dampaknya sangat jauh. Kalau ada orang bilang, dok dia keringatnya bau bawang. Nah keringat yang berbau itu kan kayak apokrin sama ekrin. Itu bisa jadi karena interaksi dengan bakteri yang menghasilkan gas. Kenapa? Jadi jawabannya itu kalau bau mulut dan kentut betul. Tapi bagus dia buat pencernaan. Tapi kalau makan bawang jadi badannya bau bawang tuh enggak. Itu karena interaksi bakteri di permukaan badannya, terus akhirnya menghasilkan gas yang menghasilkan bau mirip bawang. Kalau bawang masuk pencernaan tuh yang bau pasti nanti mulutnya bau bawang atau kentutnya nanti bau banget gitu. Tapi dia sebenarnya bagus buat pencernaan karena dia menetralisir, dia antioksidan kuat. Jadi gak usah takut makan bawang. Terus? Next nih Pak, mitos atau fakta, angkat beban bisa bikin panjang umur. Ya, betul. Fakta. Angkat beban yang secara proper itu bisa panjang umur. Tapi kalau angkat beban yang berlebihan dan sampai ego lifting atau sampai nggak ada rest atau formnya salah, itu justru memperpendek umur. Karena kamu akan terkena hal yang paling sering, yaitu adalah apa? Orang yang sering angkat beban berlebihan tanpa form yang benar atau ego lifting tanpa sempat rest, sebaik-baiknya dia bahkan formnya benar kalau dia berlebihan akan paling sering terkena cedera? Bukan. Bukan. Tulang belakang, low back pain. Ya, mau dia sekuat apapun, mau dia seformnya sebagus apapun, hal yang paling sering terjadi pada orang yang angkat bebannya ego lifting, jadi dia tidak membuat program yang bagus adalah low back pain di masa tua. Gitu. Karena tulang belakangnya menahan beban terus-terusan. Jadi bonggolnya kempes, low back pain. Tapi kalau dilakukan secara proper, dia justru akan meningkatkan kekuatan tulang dan kekuatan otot. Sehingga di masa tua atrofi otot dan kerapuhan tulang itu menjadi berkurang. Jadi bagus, betul. Selama dilakukan dengan benar dan tidak berlebihan. Next nih Pak, mitos atau fakta, hair dryer bisa bikin kena radiasi. Radiasi apa, Cuk? Ini aku baru denger. Hair dryer? Hair dryer radiasi? Jinga ini, medeni tenan. Enggak, ini mitos yang menurut saya out of the box. Setahu saya tuh hair dryer tuh gelombang panas. Kalau terlalu berlebihan akan menyebabkan gosong aja, gosong rambutnya gosong. Sama kulit kepalanya gosong. Dan gak ada yang kuat aja dipanasin gitu kepalanya gitu loh. Kalau radiasi nun sewu nggih, itu bukan. Tapi kerusakan kulit kepala sama kerusakan rambut. Makanya orang pakai hair dryer jangan sering-sering panasnya. Karena kalau terlalu dekat, gosong rambutnya. Sama kulit kepalanya bisa kepanasan melepuh. Kering, jadinya kerusakan rambut, jadinya kering gitu loh. Yang itu alasan kenapa kalau cewek-cewek rata-rata dia harus selang-seling, level panasnya ada 0, 1, 2. Yang 2 tuh untuk ngusir air, yang satunya untuk ngeringin. Gitu. Bukan radiasinya. Ya, oke, next. Ini Pak, mitos atau fakta, daun kelor bisa mengatasi masalah ginjal. Waduh, kukira daun kelor buat kebal tubuh. Kan ada gitu. Gini bro. Suplemen herbal apapun, itu tidak menyembuhkan penyakit, clear ya. Tapi mencegah dan membuat tubuh menjadi sehat. Clear ya. Dan mengurangi gejala. Contoh, kita anggap jahe. Itu dia mengurangi efek peradangan pada tenggorokan. Clear? Nah, kurkuma itu juga mengurangi efek peradangan dan menyehatkan hati. Tapi kalau ada yang mengatakan suplemen herbal menyembuhkan penyakit, itu bukan. Dia hanya mengurangi gejala. Jadi kalau bagus buat ginjal, bagus dalam artian di sini adalah menyehatkan dia. Tapi kalau menyembuhkan penyakit ginjal itu enggak. Main aman kan saya? Lagi Pak, mitos atau fakta, ubanan di umur 20-an kalau dicabut satu akan bertambah banyak. Itu mitos banget loh. Itu ya itu tapi faktanya banyak penduduk kita tuh percaya. Enggak, uban dicabut, uban tambah banyak tuh mitos. Uban itu tuh terjadi karena pigmen rambutnya udah kehilangan dan dari genetik gitu.
dari genetik gitu. Jadi bisa jadi dia usia 15 tahun terus ada rambut putihnya karena pigmen rambutnya udah kehilangan warna gitu. Bisa. Bisa. Ganjar ya? Oh, kamu dukung Pak Ganjar loh? Enggak kaya Pak. Oh, nggak dukung. Ayo. Tak aduin lo ke teman-temanmu yang dukung Banteng. Daniel Manangar, tolong Instagramnya dicek. Ternyata itu dia. Ya betul, jawabannya mitos. Jadi uban itu terjadi karena memang pigmen rambutnya aja yang memang udah berkurang dan itu dari genetik. Bukan karena, dan keadaan-keadaan lain lah. Bukan dicabut satu terus tumbuh banyak. Apalagi isu yang kalau saya diintip tawon nanti jadi ubanan. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu coy. Enggak gitu konsepnya, segampang itu tidak. Next. Nih ada yang nanya nih Pak, Dok mau nanya kalau kita habis kehujanan sampai rumah langsung guyur kepala bisa mencegah pilek atau pusing? Nah Apa benar, Dok? ini gini nih. Ini kalau mitosnya dibantah, ini jawabannya itu mitos. Tapi kalau mitosnya dibantah, orang jadi jorok. Jadi gini, ini bagus banget ya. Jawabannya itu mitos. Jawabannya itu mitos. Orang habis kehujanan kalau diguyur jadi pusing. Ya kan? Itu mitos. Tapi kalau nggak diguyur jadi pusing apa gimana? Nih, sampai kalau habis kehujanan sampai rumah langsung guyur kepala itu bisa mencegah pilek atau pusing? Nah, mencegah pilek. Itu kalau aku jawab, wah ini mitos, nanti orang akan stop guyur kepalanya. Nah, jadi ada beberapa mitos fakta yang aku tahu dari netizen, point of view, itu sebenarnya kayak dibuat agar orang itu menjaga kebersihan. Contoh, jangan keluar habis maghrib ya, nanti diculik kuntilanak. Itu tujuannya benar, itu mitos gitu. Tapi tujuannya adalah supaya orang itu kalau udah malam anak kecil tuh di rumah aja. Nah ini jawabannya tuh mitos. Orang tuh guyur kepala habis hujan tuh agar apa? Karena air hujan pun tidak sepenuhnya bersih. Ada yang namanya hujan asam, apalagi di wilayah kota besar yang polusi. Itu rambut tuh bisa kotor. Makanya tujuan orang membersihkan diri setelah kehujanan itu adalah higienitas. Nah itu mitos dan fakta, karena ini udah azan. Kita sudahi dulu mitos dan fakta. Dan kita sampai jumpa di konten berikutnya.